pelihara tanaman awalnya untuk meredam marah, tapi makin kesini kok ya jumlahnya makin nambah. Udah ya udah, kata istri udah mulai gundah. Tapi ini kan bagus untuk aku, bagus kalau kamu tidur di halaman. Aduh, padahal mau nambah tanaman. Yaudah deh, gue jadiin konten biar aman. Yo, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama Baba. Kali ini kita akan review tanaman kembali. Karena work from home sudah menjadi kultur baru buat orang-orang pekerja ya. Gua pun sama. Dan pasti lu pun yang sekarang work from home juga merasakan bagaimana kerja di rumah sekarang di 2021 sudah menjadi sebuah kebiasaan baru atau kebiasaan yang ya udah common aja di mana-mana work from home. Nah, ketika kita ngomongin work from home, itu pasti pengen kerja yang nyaman juga, terus di meja kerja tuh paling nggak ada ijo-ijo untuk membuat pikiran sedikit lebih fresh biasanya buat yang lagi kena atau ngejar deadline. Kali ini, di video kali ini, gue ngasih rekomendasi tanaman-tanaman yang sekiranya mungkin aja cocok buat lu taruh di meja kerja lu di rumah. Kalau lu nggak punya meja kerja, mungkin biasanya udah mulai ke meja makan, garpu mulai digeserin, mulai taruh laptop. Atau kalau misalnya meja makan juga nggak punya, mungkin bisa pakai meja pecel ayam yang ada di depan rumah lo yang lagi jualan, buka tenda. Lu bisa juga taruh tanaman ini ya, tapi kayaknya sayang. Nah, tanaman-tanaman yang gua rekomendasi ini kali ini tanaman-tanaman yang memang pastinya rame di dalam ruangan. Jadinya nggak mungkin kan lu punya meja kerja tapi di outdoor gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi biasanya kan ada di dalam ruangan. Nah, ada tipe-tipenya nih dan tanamannya nggak harus lu beli mahal ya. Ini yang gue kasih tahu masih dalam range yang affordable lah dari kocek gua, dan mudah-mudahan itu aman juga di kocek isi dompet lu. Nah, ada beberapa. Yang pertama, buat lu yang memang belum berani untuk banyak tanaman yang sifatnya perawatannya susah, yang pengen jarang disiram, yang pertama lu bisa coba ini dari kaktus. Nah, gua ada 4 yang kayak gini modelan ini dikasih temen gua. Kebetulan ini hadiah ulang tahunnya Kion, tapi tahu karena bapaknya suka dengan tanaman, jadi dikasihnya ke tanaman. Ini kaktus tipe tanaman indoor yang cocok banget lu taruh di sudut meja kerja gitu ya. Tapi potnya juga kalau bisa lu cari pot-pot yang terakota. Biasanya ini akan menambah kecantikan atau sisi elegan dari tanaman tersebut. Tanamannya biasa aja, tapi ketika lu ketemu dengan pot yang cakep gitu, pot plastik boleh nggak, pot tawon gitu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau gua preference masing-masing. Kalau gua lebih suka ketika sudah di dalam ruangan, alangkah lebih baik jika potnya juga memiliki unsur yang mempercantik interior dalam rumah lu. Dan ini di atasnya lu bisa kasih batu hias gini kecil-kecil. Ini murah juga sih. Atau biasanya kalau lu cari di pedagang, biasanya pedagang udah langsung bikin cakep begini. Dan ini perawatannya mudah. Banyak orang yang selalu bilang, kenapa ya kaktus tuh perawatannya susah, padahal nggak susah. Salah nyiram. Kaktus itu lu harus tahu, dia itu tipe tanaman yang tipe tanaman tandus. Jadi dia nggak bisa tuh siram tuh lu guyur begitu tuh nggak bisa. Walaupun lu sudah bilang udah jarang kok seminggu sekali, tapi dia nggak bisa kena yang namanya air banyak. Gua biasanya perawatannya paling 2 kali cerot. 2 kali cerot lagi. Apa ya istilahnya ya? Kayak gini nih misalnya gua ngasih, ntar gue tes dulu nih. Oh, dia harus. Nah, biasanya gue ngasih minumnya cuma gini doang nih. Dah, selesai. Segini aja buat seminggu. Dan kalau bisa seminggu sekali lalu kasih matahari pagi, cakep juga sih. Nah, udah segini doang. Cerot-cerot gitu. Biasanya gue juga pakai misting tuh, tapi biasanya di area-area sini doang. Ini gampang banget perawatannya. Jadi nggak lu siram guyur begitu, nggak siramnya gitu, nggak. Dia cuma dikit aja dan itu seminggu. Dan ini perawatannya mudah banget. Dia low light, kalau punya ruangan yang gelap, nggak ada cahaya masuk, dia kuat. Terus lu kena matahari juga dia makin bagus ya. Dan harganya juga, kalau udah segini sih biasanya pedagang tuh bisa jual kurang lebih ya 100 ribuan lah paling mahal ini. Gitu ya. Tapi lu bisa di bawah 100 ribu.
tanamannya doang 40.000, 30.000 lu bisa dapat kok. Potnya lu bisa, ya kalau lu mau ngerakit sendiri di bawah 100.000 masih bisa. Itu tanaman kaktus, cakep banget. Selanjutnya, ini tanaman yang menurut gua juga mudah. Mudah karena lu mainnya di, nah lu lihat. Bentuknya lucu-lucu kan? Ini sekarang di Instagram lagi banyak banget sih. Gua kebetulan dapat ini dari @objektenang, temen gua Natasha Gunarso. Dia bikin usaha ini kece banget, lu lihat. Sederhana, botol, lu lihat. Botol, terus ini ada penyangganya. Lu bayangin ini ada di meja kerja lu gitu ya, meja kerja lu dengan meja kerja yang mereknya Olimpik. Ya, meja merek Olimpik, meja belajar bocah. Nggak, meja kerja yang bagus gitu, yang apa warnanya kayu, solid gitu, solid wood, terus lu taruh, atau yang warna-warnanya minimalis, hitam atau putih polos gitu, lu taruh ini ketemu dengan warna kayunya yang seperti ini, terus botol ini cakep banget. Dan tanamannya juga lu nggak harus tanaman yang harus beli lagi, lu bisa kayak gue ini cuman modal ini doang, nyemplungin sirih gading. Ini sirih gading ya, bahasa kerennya si pontos gitu. Sirih gading ini kan banyak lo dapetin, biasanya juga ibu kita juga suka ada tuh pasti. Tinggal lu gunting, lu taruh, lu lihat akarnya tuh udah langsung banyak. Dan ini gampang banget, nggak ribet perawatannya. Karena modalnya propagasi, lu bisa belajar propagasi juga. Ketika dia udah mulai penuh, mungkin lu bisa pindahin ke media tanam yang tanah sifatnya. Tapi kalau nggak tuh lihat, cakep kan? Nah begitu pula dengan yang ini. Yang ini juga lebih seru. Jadi lu main tuh ketika ngomongin tanaman indoor, apalagi yang buat di meja kerja, lu bisa main gak cuma dari bentuk tanamannya aja, tapi lu bisa main dari potnya juga. Lu lihat. Kan kece kan? Padahal ini tanamannya juga tanaman amat sangat murah ya. Ini lily spider kalau nggak salah. Iya, lily spider. Dia kalau udah besar dia nanti akan ada kayak anaknya gitu. Ya muncul. Dan ini tanaman bandel juga. Karena tanaman indoor tuh harus cari tanaman yang bandel. Dalam artian yang dia butuh cahayanya juga nggak harus direct sun gitu ya. Dia low light juga masih bisa bertahan. Dan ingat, kalau ketika lo ngomongin tanaman indoor, jangan terlalu banyak disiram. Karena akarnya bisa busuk coy. Nah terakhir, ini adalah tanaman favorit gue. Gue punya banyak banget. Gue segitu. Tanaman dari jenis Sansevieria. Ini salah dua aja ya, gue bawa dua ya. Ini ada dua. Ini ada Sansevieria cylindrica starfish namanya. Cylindrica starfish karena bentuknya mungkin kayak bintang laut ya, kayak apa, Patrick. Terus yang ini Sansevieria lavranos namanya. Gitu. Ketika ngeliat bentuknya begini, gue langsung cari pot yang kayak bentukan nanas begini, jadinya lucu gitu. Jadi kayak nanas kan, mulai lihat. Nah ini pun juga salah satu tanaman yang bandel untuk di indoor, buat lu yang suka dengan model-modelannya tanaman-tanaman dari tanah-tanah tandus, Sansevieria, kaktus tuh tanaman-tanaman daerah tandus. Ini cocok banget. Kenapa? Karena minim perawatan. Dia cuma butuh media tanam yang sifatnya poros. Jadi akar itu nggak kebanyakan air di dalam, nggak bikin dia busuk. Jadi dia ketika disiram, airnya langsung buru-buru keluar, sifatnya poros. Dia biasanya lu kalau mau tanaman Sansevieria begini campuran antara pasir malang, terus sekam mentah atau sekam bakar pun bisa. Sama yang karungan pun masih aman sih dia untuk lu dapetin pupuk sama tanah suburnya. Masih bisa, yang penting dia poros, jangan terlalu padat. Ini cakep banget, harganya pun, nah kalau yang tadi sebentar, kalau yang ini tergantung lu potnya. Tapi tanamannya udah tanaman murah, di bawah 10 ribuan juga bisa dapat. Kalau yang ini variatif. Kalau modelan kayak gini mungkin satu tanaman begini bisa 70 ribuan, 80 ribuan kalau lu cari di e-commerce gitu. Tapi dia tanpa media tanam ya. Tapi kalau lu beli jadi kayak gini, ini potnya aja bisa 30 ribu, 40 ribuan. Belum lagi dengan media tanamnya, belum lagi dengan ini. Ya tapi lebih murah sih. Kalau pedagang biasanya mungkin jual kayak gini bisa sampai 150 ribu. Tapi kalau lu bikin sendiri di bawah 100 ribu juga masih bisa masuk budgetnya. Begitu pula dengan ini juga kurang lebih harganya sama. Kalau lo mau bikin sendiri itu lebih baik, lebih murah, bisa atur budgetnya. Dan siramnya juga ya nggak kayak kaktus ya. Ini lebih sedikit lebih banyak. Kalau kaktus mungkin seminggu sekali cuma 2 kali crot.
Kalau ini mungkin agak lebih banyak lah, 3 kali lah. Ya lebih lah. Tergantung. Karena dia kalau misalnya dia kering, dia efeknya ujung-ujungnya dia akan kering. Gitu. Ini pun sama. Gitu aja udah. Selesai. Gampang perawatannya. Terus juga lu taruh di meja kerja lu, atau nggak harus meja kerja, misalnya ruang tamu, atau di meja makan di rumah, atau mau di samping tempat tidur, atau mungkin di mana lagi ya, di dapur mungkin kalau lo mau taruh. Pokoknya indoor ini cakep banget sih, dan ramah perawatannya, dan gampang. Oke, itu aja rekomendasi untuk tanaman indoor, khususnya untuk di meja kerja, buat lo yang masih berkesibukan dengan work from home. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita bahas video apa lagi ya? Udah, pusing. Dah.